Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsita Laima, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Gorontalo. Kali ini akan menyajikan tugas aksi nyata modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Saya awali dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran untuk tugas aksi nyata modul 3.2 adalah sebagai berikut. Calon guru penggerak mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Dan untuk dokumentasi pemenuhan tugas aksi nyata modul 3.2, silakan simak video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala SMP Negeri 1 Gorontalo, yang kami sapa dengan tadsim nama beliau, yang terhormat Ibu Dr. Randa Haja Rosnawati Bilondato MPD, yang kami hormati Bapak Ibu staf guru dan pegawai tata usaha yang tergabung dalam tim pengembang sekolah, serta rekan-rekan calon guru penggerak SMP Negeri 1 Gorontalo yang saya banggakan. Puji syukur, mari sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul bersama di tempat ini. Serangkaian kegiatan mengidentifikasi aset yang dimiliki sekolah, dan selanjutnya salawat dan salam mari sama kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Semoga curahan rahmat dan syafaat beliau terus mengalir untuk kita semua hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Pertama-tama, atas nama calon guru penggerak SMP Negeri 1 Gorontalo, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Ibu Kepala Sekolah, juga Bapak dan Ibu dalam memenuhi undangan kami terkait dengan pemenuhan tugas kami di pendidikan guru penggerak, tepatnya untuk aksi nyata modul 3.3, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dalam hal ini mengidentifikasi aset yang dimiliki oleh sekolah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu sebelum kita mulai, marilah kita sama dengarkan pengantar sekaligus penguatan yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Kepala SMP Negeri 1 Gorontalo, yang terhormat Ibu Dr. Randa Haja Rosnawati Bilondato MPD. Disilakan. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu-Ibu Wakasek, kurikulum kesiswaan dan sarkas, Bapak Ibu calon guru penggerak yang saya hormati, dan Bapak Ibu peserta yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur, tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan yang sudah dilaporkan saya, dan alhamdulillah pada hari ini dapat terlaksana. Terkait dengan kegiatan guru penggerak ini, saya yang pertama-tama mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu guru penggerak yang telah lulus. Alhamdulillah, di SMP 1 ini ada calon guru penggerak yang nantinya akan menjadi aset sekolah. Jadi guru penggerak itu adalah aset. Bapak Ibu guru sebagai aset, jadi kalau guru penggerak itu adalah pengelola dan pengembang aset itu sendiri. Tadi nanti diberikan materi terkait aset ini, dan setelah saya baca, ternyata aset ini yang di sekolah penggerak itu adalah aset yang nantinya sebagai pendukung semua kegiatan di sekolah dan meningkatkan
kualitas pendidikan. Jadi aset itu sebenarnya Bapak Ibu adalah guru itu sendiri, jadi SDM. Kemudian yang berikut adalah politik, itu juga aset. Kemudian agama dan budaya, itu juga aset. Kemudian fisik, yaitu sarana prasarana, juga itu adalah aset, dan lingkungan. Jadi ada beberapa aset yang harus dikelola dan dikembangkan oleh guru penggerak sebagai tonggak dan ujung penggerak di sekolah ini. Identifikasi aset yang dimiliki oleh sekolah. Jadi kalau SDM itu termasuk guru penggerak, guru-guru mata pelajaran, kepala sekolah, kemudian siswa-siswa itu sendiri sampai dengan cleaning service. Itu aset. Dan ini akan diidentifikasi sesuai kecakapan masing-masing. Itu aset SDM itu. Jadi di samping kita mengidentifikasi kecakapan masing-masing, itu nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Karena muaranya adalah hasil belajar dan kualitas pendidikan. Terutama di SMP 1 ini, dengan adanya juga aset yang ada, aset guru penggerak yang ada, itu bisa saya lihat lingkungan kita ini perlu pembenahan. Bagaimana mungkin siswa walaupun tidak di dalam kelas belajar, tetapi di luar itu ketika mereka merasa nyaman, di luar itu bisa dijadikan sebagai kegiatan pembelajaran. Tetapi insya Allah ini kita bisa bekerja sama untuk membenahi. Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak itu dapat sebagai pengelola dan sekaligus sebagai aset yang menjadi aset sekolah. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bekerja sama dan kita bisa saling mendukung, terutama dalam kegiatan sekolah penggerak yang tujuannya adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Mungkin ini dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikianlah tadi pengantar sekaligus penguatan oleh Ibu Kepala Sekolah. Baik Bapak dan Ibu, untuk efisiennya waktu kita masuk pada acara yang kedua, yaitu pemaparan materi oleh calon guru penggerak. Dan sebelum masuk pada materi inti, saya akan menyampaikan pengantar dari materi ini. Jadi sekolah sebagai ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial dalam sebuah lingkungan. Sekolah sebagai ekosistem adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Seperti yang Bapak Ibu lihat pada slide ini ada unsur-unsur abiotik, itu terdiri dari kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, murid. Jadi itu. Kemudian ada unsur-unsur abiotik atau unsur-unsur yang tidak hidup, itu terdiri dari keuangan, yaitu semua sumber pendanaan yang dimiliki oleh sekolah yang dikelola untuk keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Kemudian yang berikut ada sarana dan prasarana, yaitu alat yang digunakan baik secara langsung yang pengelolaannya ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi ini adalah 7 aset yang nanti akan diidentifikasi oleh Bapak dan Ibu. Dan sebelum ke acara mengidentifikasi aset dan strategi pemanfaatannya, kita akan dengarkan dulu bersama pemaparan materi mulai dari modal manusia sampai dengan modal agama dan budaya. Nah, untuk modal manusia dan modal sosial itu akan disampaikan oleh rekan kami, Bapak Zulkifli Ointu SPD. Silakan. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, dari ketujuh modal atau aset yang telah dijelaskan tadi, saya akan menjelaskan tentang 2 macam modal atau aset. Yang pertama adalah modal manusia, di mana modal manusia ini Bapak dan Ibu sekalian, tadi telah jelaskan bahwa itu termasuk dalam biotik, yaitu yang
ada di sekolah kita ini tentu adalah guru dan siswa, di mana jumlah siswa ini sangat besar, yaitu ada kurang lebih 1012 siswa, dan kemudian jumlah guru juga yang cukup besar, yaitu 62 guru. Dan ini Bapak dan Ibu sekalian, sumber daya manusia ini yang berkualitas adalah investasi dari yang paling berharga yang ada di komunitas sekolah kita ini. Nah, kita bisa menginventaris sumber daya manusia yang dimiliki itu dari segi pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan. Kemudian juga ditambahkan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, yaitu kecakapan yang dimiliki oleh setiap warga komunitas yang ada di sekolah kita ini. Yang kedua yaitu modal sosial. Bapak dan Ibu sekalian, modal sosial ini tentu yang ada di lingkungan sekolah kita ini. Dan itu yang berhubungan dengan agama, profesi, politik, kemudian pemerintah yang ada di sekitar komunitas kita ini. Dan bagaimana kita bisa berinteraksi dengan sosial, dengan modal sosial di luar ini, tentu ada aturan atau norma yang kita taati bersama. Ini mengikat warga sekolah, dan juga ada kepercayaan bagaimana supaya kita bisa ada hubungan atau komunikasi serta kolaborasi dengan dinas instansi yang ada di sekitar kita ini. Bapak dan Ibu sekalian, ini nanti tugas Bapak dan Ibu sekalian nanti akan mengidentifikasi aset ini, dan kemudian kita akan melihat strategi daripada pemanfaatannya. Demikian dari saya Bapak dan Ibu, dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman calon guru penggerak lainnya. Untuk itu saya persilakan Ibu Lidiawati Payuyu SPD. Terima kasih Pak Jul. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan untuk materi modal fisik dan modal lingkungan atau alam. Nah, di sini modal fisik terdiri dari dua kelompok, yaitu bangunan dan infrastruktur. Nah, bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi dalam melakukan proses pembelajaran seperti laboratorium, pertemuan, ataupun ruang pelatihan. Untuk infrastruktur atau sarana prasarana, mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, dan alat transportasi. Kemudian untuk modal lingkungan atau alam bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Nah, modal lingkungan ini terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Kemudian ada juga yang termasuk dalam modal lingkungan ataupun alam, yaitu tanah untuk berkebun, danau atau empang untuk berternak. Nah, semua hasil dari pohon seperti kayu, buah, bambu, atau material bangunan yang bisa digunakan kembali. Nah, sebentar Ibu Bapak nanti akan mengidentifikasi apa saja aset yang termasuk dalam modal fisik dan modal lingkungan alam di sekolah kita ini, dan bagaimana strategi pemanfaatannya nanti. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan dilanjutkan oleh Mem Suryani Ahmad, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya tadi. Di sini saya mendapatkan bagian modal finansial dan modal politik. Modal finansial dan modal politik tidak kalah pentingnya dengan modal-modal yang sudah disampaikan sebelumnya. Modal finansial itu adalah dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Modal finansial termasuk tabungan, hutang, investasi, pengurangan dan pendapatan pajak, serta hibah, gaji, dan sumber pendapatan internal dan eksternal. Jadi sumber pendapatan internal dan eksternal ini dia bisa berupa ada pendapatan yang diperoleh dari pemerintah yang berupa BOS, kemudian ada yang juga bantuan dari dana partisipasi pendidikan,
yaitu komite. Berikut adalah modal finansial, itu termasuk juga pengetahuan tentang bagaimana menanam dan menjual sayur di pasar, bagaimana menghasilkan uang dan membuat produk-produk yang bisa dijual, bagaimana menjalankan usaha kecil, bagaimana memperbaiki cara penjualan menjadi lebih baik, dan juga bagaimana melakukan pembukuan. Yang berikut adalah modal politik. Modal politik ini sebagai salah satu aset sekolah yang dapat digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Misalkan, seorang kepala sekolah itu dengan kewenangan yang dimilikinya bisa menggunakan kewenangan ini untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Modal politik itu adalah ukuran keterlibatan sosial. Semua lapisan atau kelompok memiliki peluang atau kesempatan yang sama dalam kepemimpinan. Yang berikut akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang terakhir, yakni modal agama dan budaya. Modal budaya dan agama merupakan langkah yang sangat penting untuk melihat keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan dan keagamaan dalam suatu komunitas. Dalam hal ini kegiatan keagamaan maupun kebudayaan yang telah dilaksanakan oleh SMP Negeri 1 Gorontalo. Selain itu juga termasuk di dalamnya keterlibatan kelembagaan agama atau tokoh-tokoh penting yang berperan langsung ataupun tidak langsung di dalamnya. Sangat penting bagi kita untuk mengetahui sejauh mana keberadaan atau keterlaksanaan kegiatan keagamaan dan kebudayaan yang ada di masyarakat, serta pola relasi yang tercipta di antaranya, dan selanjutnya bisa dimanfaatkan sebagai peluang untuk menunjang pengembangan perencanaan dan kegiatan bersama. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di SMP Negeri 1 banyak melaksanakan kegiatan keagamaan maupun kebudayaan. Seingat saya salah satunya yaitu dalam rangka memperingati Isra Miraj atau kegiatan dalam rangka memperingati Maulid Nabi, ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu sebentar kita akan langsung mengidentifikasi aset-aset apa saja yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Gorontalo. Baik Bapak Ibu, saya akan bacakan penanggung jawab masing-masing modal. Jadi yang pertama, modal manusia akan diidentifikasi oleh Bapak Yonaldo Moses Hinta AMD. Modal sosial Bapak Dr. Andes Jeffrey Lihawa. Modal fisik Bapak Yasin Usman Yahya. Modal lingkungan Ibu Dr. Randa Haja Miranda Hairun MPD. Modal finansial Ibu Isnam Puluhulawa SAP. Modal politik Ibu Haja Hasanah Menu MPD. Dan modal terakhir, modal agama dan budaya Bapak Romi Rauf SAG. Baik Bapak Ibu, saya akan bagikan lembar LK ini yang nantinya Bapak Ibu akan mengisi lembar ini untuk mengidentifikasi aset serta strategi pemanfaatan yang ada di SMP Negeri 1 Gorontalo.
Selanjutnya kita masuk pada acara pemaparan dari masing-masing aset atau modal yang ada di sekolah ini. Jadi kita mulai dengan yang pertama, modal manusia, yang akan disampaikan oleh Bapak Yonaldo Mosesinta, MD. Disilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang terhormat, Ibu Dua Kasek, Bapak dan Ibu rekan guru dan tenaga administrasi, serta Bapak dan Ibu calon guru penggerak yang kami banggakan. Baik, saya akan memaparkan hasil identifikasi salah satu aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah, yaitu modal manusia. Yang pertama, memiliki kepala sekolah yang kreatif, kolaboratif, dan inovatif. Untuk strategi pemanfaatannya, kepala sekolah menjadi pemimpin pembelajaran yang memimpin para guru agar melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan sesuai kebutuhan murid. Yang kedua, sekolah memiliki guru profesional dan berkualifikasi pendidikan dengan rincian sebagai berikut. Guru dengan pendidikan S1 sebanyak 52 orang, guru dengan pendidikan S2 8 orang, dan guru yang sudah tersertifikasi berjumlah 33 orang. Untuk strateginya, guru-guru diupayakan mampu mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, dan guru diberi kesempatan untuk mengembangkan diri lewat workshop, diklat, perlombaan, dan lain-lain. Selain itu, guru diberdayakan untuk mengembangkan potensi bakat dan minat siswa melalui pembinaan kegiatan ekstrakurikuler. Yang berikut, yang ketiga, sekolah memiliki tenaga kependidikan yang berkompeten dengan kualifikasi pendidikan S1 sebanyak 4 orang, D3 1 orang, dan SMA berjumlah 3 orang. Untuk strategi pemanfaatan tenaga kependidikan membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan. Berikut yang keempat, sekolah memiliki murid heterogen dengan berbagai potensi, baik akademik dan non-akademik. Strateginya, pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid untuk mengembangkan potensinya dengan mengikuti lomba. Yang berikut, yang kelima, sekolah memiliki komite sekolah, alumni, orang tua, dan masyarakat yang mendukung kebijakan sekolah maupun program sekolah. Strateginya, komite sekolah, orang tua, dan masyarakat dapat diajak untuk berkolaborasi dalam pengembangan sekolah dan murid, seperti menjadi narasumber dalam kegiatan sekolah ataupun sebagai guru tamu. Dan yang terakhir, yang keenam, sekolah memiliki pengawas yang berkompeten di bidangnya. Pengawas sebagai mitra sekolah dapat melaksanakan tugasnya, yaitu membimbing, membina, memantau, dan menilai kinerja kepala sekolah dan guru. Demikian dari saya untuk pemaparan aset modal manusia. Untuk aset modal fisik, yang pertama, memiliki jumlah ruang kelas yang nyaman, memadai, dan berukuran sesuai dengan standar nasional. Dengan rincian, kita di SMP Negeri 1 Gorontalo memiliki 32 ruang kelas. Strategi pemanfaatannya adalah menciptakan suasana belajar yang kondusif, aman, dan nyaman. Kemudian yang kedua, memiliki laboratorium dengan rincian. SMP Negeri 1 Gorontalo memiliki 4 lab, yakni 2 lab komputer dan 2 lab IPA. Kemudian strategi pemanfaatannya memfasilitasi kegiatan intra
maupun ekstrakurikuler, serta untuk memaksimalkan potensi murid melalui kegiatan praktikum. Kemudian yang ketiga, memiliki aula yang dapat digunakan sebagai ruang pertemuan dan pelaksanaan kegiatan sekolah, memiliki ruang lobi, memiliki ruang kepala sekolah, kemudian ruang tamu, ruang tata usaha, ruang UKS, ruang OSIS, ruang wakasek, ruang pramuka, ruang guru, ruang seni, ruang perpustakaan, musola, ada juga kantin, kemudian ruang BK, dan ruang pramuka. Kemudian strategi pemanfaatannya adalah untuk memfasilitasi kegiatan lain seperti perlombaan, perayaan aktualisasi diri, pengembangan diri guru sebagai sumber belajar dapat dimanfaatkan untuk pertemuan pengembangan guru dan tenaga pendidik di lingkup Dinas Pendidikan. Mendukung pelaksanaan pembelajaran dan seluruh kegiatan di sekolah. Infrastruktur sarana prasarana, memiliki saluran pembuangan yang baik, memiliki sistem drainase yang lancar, menggunakan mesin DAP dan PDAM untuk air, kemudian memiliki akses jalan yang baik, memiliki listrik dan jaringan internet yang lancar, memiliki sarana pendukung pembelajaran seperti lapangan upacara, lapangan olahraga, LCD dan laptop, dan alat peraga. Strategi pemanfaatan infrastruktur sarana prasarana yang tersedia dapat digunakan untuk memperlancar proses pembelajaran yang berpihak pada murid dan sebagai sumber belajar yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan murid. Yang ada itu, yang pertama, di lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Nah, strategi yang dalam pemanfaatannya itu dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif, aman, dan nyaman, di mana murid-murid ini selalu membuang sampah pada tempatnya, kemudian menghindari penggunaan plastik yang ada, dan rutin melakukan kegiatan Jumat bersih. Kemudian aset yang kedua adalah lokasi yang ditempati SMP Negeri 1 ini itu bertempat di pinggir jalan utama dan di tengah kota sehingga mudah dijangkau. Nah, strategi pemanfaatan mudah dalam mengakses informasi dan transportasi. Yang ketiga, dekat ruang terbuka hijau atau taman kota atau gelanggang. Strategi pemanfaatannya sebagai tempat belajar murid di luar sekolah. Yang keempat, aset yang keempat, memiliki kebun sekolah dan taman sekolah. Strategi pemanfaatannya adalah memanfaatkan kebun dan tanah sekolah sebagai tempat sumber belajar sehingga meningkatkan motivasi murid dalam belajar. Aset yang kelima, dekat puskesmas atau rumah sakit dan dinas pendidikan. Strategi pemanfaatan, lokasi sekolah yang dekat dengan puskesmas atau rumah sakit dan dinas pendidikan itu dapat memudahkan kita bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemangku kebijakan. Jadi itu yang dapat kami sampaikan tentang modal lingkungan. Ada beberapa aset yang sempat kami catat
yang khususnya ada di SMP Negeri 1 Gorontalo. Itu yang pertama, asetnya adalah adanya tata tertib yang selalu mengikat di seluruh warga sekolah. Kemudian yang kedua, hubungan antar warga sekolah untuk memudahkan komunikasi sesama guru dengan orang tua atau dengan instansi. Yang ketiga, memiliki kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Puskesmas, Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Pemadam Kebakaran. Kemudian yang keempat, adanya komunitas belajar di sekolah dan adanya data guru, seluruh guru di sekolah yang terdaftar di MGMP dari masing-masing mata pelajaran. Nah, bagaimana aset yang ada ini dalam strategi pemanfaatannya? Yang pertama, tata tertib. Strategi pemanfaatan adalah dapat mengatur sikap dan perilaku warga sekolah ini melalui tata tertib sekolah yang diterbitkan oleh sekolah. Kemudian yang kedua, tentang hubungan antar warga sekolah agar mendapat memudahkan komunikasi dengan sesama guru dan orang tua serta instansi. Kami mencoba melalui strategi pemanfaatan, yaitu adanya paguyuban sekolah, paguyuban dengan orang tua siswa. Kemudian yang berikut juga dengan komite sekolah. Yang ketiga, bagaimana kita memiliki kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Puskesmas, Kepolisian, BNN, dan KPU, serta Pemadam Kebakaran. Semuanya ini strategi pemanfaatan itu melalui, yang pertama kalau dia Dinas Pendidikan, itu pemanfaatannya melalui kegiatan-kegiatan workshop, kemudian ada pengembangan kompetensi guru, ada diklat, kemudian keterlibatan sekolah dengan Dinas Pendidikan dalam penyusunan program-program sekolah yang ada keterkaitannya dengan Dinas Pendidikan. Kemudian bagaimana sekolah memanfaatkan jadwal pendidikan yang diatur regulasinya oleh Dinas Pendidikan. Kemudian yang berikut dengan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup itu sering sekolah mengadakan sosialisasi bagaimana pengolahan sampah yang baik. Ini setiap tahun itu kerjasamanya selalu ada. Kemudian dengan Puskesmas juga pemeriksaan kesehatan bagi siswa, penyuluhan tentang makanan yang bergizi. Selanjutnya dengan Kepolisian itu lebih banyak terhadap tata tertib lalu lintas. Dengan Badan Narkotika Nasional juga ini tentang bagaimana bahaya narkoba di lingkungan siswa. Kemudian KPU itu adanya kerjasama dengan KPU itu dalam rangka bagaimana sesungguhnya siswa itu bisa melaksanakan suatu pemilihan, khususnya pemilihan OSIS yang demokrasi. Kemudian pemadam kebakaran. Nah, ini pemadam kebakaran juga sering lakukan kerjasama, sosialisasi dengan pihak sekolah, antisipasi tentang bagaimana agar tidak terjadi kebakaran. Artinya ada mitigasi awal. Kemudian yang keempat, aset yang dimiliki oleh sekolah ini adanya komunitas belajar. Kemudian guru-guru semua terdaftar dan tergabung dalam MGMP. Nah, strategi pemanfaatan ini tentunya semua guru itu terlibat dalam bagaimana berbagi praktik baik terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka ini, dan juga bagaimana bisa kerjasama dengan sesama guru antar sekolah dalam rangka peningkatan kompetensi guru. Saya kira ini aset modal sosial yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Modal finansial terdiri dari ada 4, yaitu dana BOSP, yaitu Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, yang bersumber dari pemerintah pusat, dan dana DOS, yaitu dana operasional sekolah yang bersumber dari pemerintah daerah.
Adapun strategi pemanfaatannya yaitu menyusun RKS sesuai dengan prioritas dan kebutuhan yang berpihak pada murid dan pengembangan kompetensi untuk guru. Yang kedua adalah bank sampah sebagai tempat untuk melatih kewirausahaan siswa dan pengelolaan sampah. Ketiga, koperasi sekolah dan sewa kantin. Strategi pemanfaatannya, uang sewa kantin dan koperasi sekolah digunakan untuk kegiatan kemanusiaan dan operasional sekolah. 4. Komite dan alumni. Strategi pemanfaatannya itu sebagai sumber pendanaan alternatif bagi sekolah dalam pemenuhan fasilitas sarana prasarana. Sekian dan terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya akan memaparkan terkait dengan modal politik. Yang pertama, untuk aset terkait dengan modal politik ini, kalau saya dengar pemaparan dari Pak Jepri tadi, modal sosial atau aset sosial itu sebagian sudah terbawakan, namun tetap saya bacakan untuk modal politik. Yang pertama itu memiliki kerjasama atau MOU dengan beberapa instansi terkait dengan Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, kemudian BNN, ada Dinas Kelautan dan Kemaritiman, juga Polsek ataupun Polres, ada Komisi 8 DPR, Puskesmas dalam hal ini layanan kesehatan. Kemudian ada juga yang saya tambahkan di situ ada jaksa masuk sekolah, kemudian kependudukan, kerjasama dengan UNG juga, kemudian Dharma Wanita, ini juga merupakan aset yang dimiliki sekolah. Kemudian yang kedua itu terkait dengan komite sekolah, juga pemilihan ketua OSIS. Yang ketiga itu terkait dengan kebijakan kepala sekolah yang ini untuk mengevaluasi program sekolah tentunya itu agar semua program sekolah bisa terakomodir demi kepentingan sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran tentunya. Terkait dengan aset yang pertama tadi untuk strategi pemanfaatan, ini tentunya kita menjalin kerjasama dengan instansi terkait itu tujuannya agar kita bisa meningkatkan mutu sekolah, PTK dan juga peserta didik. Kemudian yang berikut tentunya kita dapat memaksimalkan sumber daya yang ada untuk membantu dalam proses pembelajaran terkait dengan program sekolah. Kalau untuk pemilihan ketua OSIS itu strategi pemanfaatan juga bisa melatih murid atau siswa untuk menyampaikan aspirasi dan bagaimana berdemokrasi. Itu kemudian untuk komite sekolah, ini aset yang sangat-sangat luar biasa karena komite sekolah itu bisa membantu program yang ada di sekolah tentunya dalam hal baik itu akademik maupun non-akademik. Ini barangkali dari saya, terima kasih. Baik, kami akan menyampaikan modal agama dan budaya. Untuk aset yang pertama adalah sholat zuhur berjamaah. Strategi pemanfaatannya adalah untuk peserta didik yang beragama Islam, dalam artian bahwa tujuannya untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk peserta didik.
Kemudian yang berikut, yang kedua adalah perayaan hari-hari besar keagamaan khususnya Islam dalam artian Maulid Nabi Muhammad SAW. Strategi pemanfaatannya adalah untuk peserta didik yang dalam hal ini melibatkan semua peserta didik, termasuk di dalamnya adalah yang beragama non-muslim. Ini adalah bagian dari penanaman nilai moderasi beragama. Kemudian yang berikut adalah sholat duha. Sholat duha sama seperti sholat zuhur. Strategi pemanfaatannya untuk peserta didik yang beragama Islam sebagai bagian dalam peningkatan nilai beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikut, bimbingan baca tulis Al-Quran. Aset pemanfaatannya untuk peserta didik yang dilaksanakan secara kontinu agar menghasilkan peserta didik yang mencintai Al-Quran dan menjalin kerjasama dengan Kementerian Agama, dalam hal ini adalah Seksi Bimas Islam. Kemudian yang kelima adalah wisata rohani atau biasa diistilahkan dengan wisroh. Dulu istilahnya adalah tazkir. Ini adalah aset pemanfaatannya untuk peserta didik, termasuk yang non-muslim juga bisa, sebagai bagian dari penanaman nilai-nilai akhlak mulia dan karakter. Mungkin inilah aset untuk modal agama dan budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Pak Romi Rauf SHG untuk pemaparan dalam modal budaya dan agama. Terima kasih sekali lagi untuk kesediaannya, untuk kehadirannya, untuk kerjanya dengan segala kerendahan hati. Sekali lagi ucapan terima kasih untuk Bapak dan Ibu. Dan kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tugas aksi nyata modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.